Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara. Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah berjuang dan berserah diri kepada Tuhan. Kami juga turut mendukung dengan doa, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 392 ayat 1. Sai pasia Tuhan Yesus, tu bagasa rohami. Sai mai Yesus, dege panutup nai. Sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohami. Tungati ke parasia, so tunjola sapui. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 26 dan ayat 27 yang berkata, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu sangatlah sulit, bahkan saking sulitnya sampai-sampai Tuhan Yesus mengibaratkannya dengan sebutan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka para murid Tuhan Yesus saling bertanya di antara mereka dengan berkata, kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan? Maksud dari pertanyaan para murid itu adalah, tidaklah ada lagi kemungkinan bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga kalau memang sudah lebih mudah unta melewati lubang jarum daripada manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar pembicaraan para muridnya seperti itu, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka jemaat Tuhan, bahwa walaupun sulit bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dan bahwa walaupun oleh karena dosa-dosa manusia sepertinya tidak mungkin manusia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi itu tidaklah sulit bagi Allah. Walaupun bagi manusia untuk masuk surga tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Allah. Sebab keselamatan itu adalah milik Allah sendiri. Allah sendirilah sumber keselamatan yang dapat diberikannya kepada setiap orang yang dikehendakinya, yaitu keselamatan yang tidak dapat dibeli dengan uang, keselamatan yang bukan dari hasil usaha masing-masing manusia. Baik bagi orang kaya maupun orang yang miskin, keselamatan itu adalah mujizat kasih karunia yang berasal dari Allah, bukan hasil usaha masing-masing orang, seperti anggapan umat Yahudi yang menolak kemesiasan Tuhan Yesus, yang menganggap bahwa hanya dengan melakukan hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, mereka akan selamat tanpa percaya kepada Yesus.
Sebab kalau melihat kepada hasil usaha manusia itu sendiri, sesungguhnya tidak satu orang pun manusia yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa dan tidaklah layak lagi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan Allah datang di dalam penyataan dirinya kepada manusia melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Allah datang untuk melakukan mujizat kasih karunia keselamatan. Hukuman yang membinasakan manusia itu telah dipikulnya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya setiap orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus dapat memasuki kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesuslah wujud penyataan Allah yang menyelamatkan umat berdosa dari kebinasaan dan yang melayakkan manusia untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesuslah yang memungkinkan masing-masing orang itu untuk beroleh selamat, untuk dapat memasuki kerajaan Allah. Memang benar, mustahil dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, karena hidup kita telah berdosa. Tetapi bagi Allah hal itu tidaklah mustahil, sebab Tuhan Allah sendiri sebagai sumber keselamatan telah memberikan jalan dan membuka pintu keselamatan itu kepada kita, sehingga kita menjadi dimungkinkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, titik awal pembicaraan Tuhan Yesus dalam perikop nats renungan ini adalah berawal dari datangnya seorang muda kaya kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan tentang apakah yang harus orang muda kaya itu lakukan supaya dia boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Datangnya seorang muda dengan pemikiran anggapan bahwa dengan usahanya sendiri akan membuat dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang muda kaya yang datang dengan kepedeannya yang tinggi, yang menganggap dirinya telah sempurna melakukan yang baik, dan sudah yakin bahwa dirinya pasti akan masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa iman kepada Tuhan Yesus. Padahal sesungguhnya seorang muda kaya itu sendiri pun yang menganggap dirinya sudah sempurna melakukan tuntutan ke-10 hukum Taurat itu, ternyata dia berdosa juga. Berdosa karena dia sudah mengilahkan kekayaannya. Sebab bukan Tuhan Yesus yang dipertuhankan, tetapi sudah kekayaannya. Bukan kerajaan Allah yang dia anggap sebagai harta yang paling berharga, tetapi sudah harta duniawinya. Bukan kebersamaan dengan Tuhan yang terpenting bagi dia, tetapi sudah lebih memilih kepada kebersamaan dengan harta duniawinya. Sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda kaya itu untuk menjual semua harta miliknya dan membagikan uangnya kepada orang miskin dan mengikut Tuhan Yesus supaya dia boleh masuk ke dalam kerajaan surga, namun ternyata seorang muda kaya yang menganggap dirinya sempurna tadi pun juga adalah orang berdosa, sebab dia telah lebih memilih pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena untuk mempertahankan harta duniawi yang dia anggap sesuatu hal yang sangat istimewa di dalam dirinya, lebih istimewa dari segala hal. Karena dengan hidup seperti itu, tentunya dia tidak akan mungkin boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan hari ini kepada kita disampaikan bahwa ketidakmungkinan kita orang berdosa ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah telah dimungkinkan oleh kasih karunia Allah kepada kita. Allah telah mengerjakan itu di dalam darah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga olehnya kita menjadi dimungkinkan untuk memasuki kerajaan Allah. Dengan demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, adalah sangat berharga untuk kita apabila kita selalu menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dan menetapkan diri kita menjadi pribadi yang lebih memilih harta surgawi daripada harta duniawi, menjadi pribadi yang lebih memilih kebenaran dan iman kepada Tuhan Yesus untuk menuju surga daripada untuk memilih kejahatan dan mengilahkan dunia untuk meraup harta duniawi, menjadi pribadi yang lebih memilih untuk mempertahankan kebersamaan dengan Tuhan daripada mempertahankan kejayaan, kekayaan, dan ilah-ilah keduniawian. Kemudian juga jemaat Tuhan, lewat renungan ini dikatakan kepada kita supaya kita tidak menganggap diri kita sudah sempurna,
sehingga kita menganggap tidak memerlukan pertobatan lagi. Sebab kita umat manusia ini tidaklah satu pun yang sempurna. Setiap kita sangatlah memerlukan hidup pertobatan setiap saat di dalam hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab apabila kita boleh memasuki kerajaan Allah nanti, itu semua adalah karena buah penyelamatan dari kasih karunia Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya, dan dengan hidup yang berbuahkan buah yang baik dan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan selama hidup kita. Maka dengan demikian, kelak Tuhan Allah akan menyatakan wujud kasih karunia-Nya kepada kita dengan memasukkan kita ke dalam kerajaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang agung, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami, oleh karena kasih-Mu yang selalu melindungi, memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kudus yang telah menyapa kami hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya jalan keselamatan umat manusia itu adalah iman percaya kepadamu. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah membuka jalan keselamatan kepada kami melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tumbuhkanlah iman percaya kepada kami dan selalu terpelihara selama kami hidup. Dan biarlah kiranya kami menunjukkan buah-buah kehidupan kami, yaitu kehidupan yang selalu berubah, selalu semakin baik, lebih baik lagi sampai akhir hidup kami. Dengan demikian Tuhan akan melayakkan kami, memungkinkan kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga yang kekal. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, dan juga saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Kami memohon jamahan Tuhan, jamahlah tubuh mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, berkatilah segala pengobatan yang mereka terima, sehingga semuanya memberikan kesembuhan, semuanya mengandung kuasa untuk memulihkan kesehatan mereka kembali. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun pernikahan, dan juga yang berulang tahun kelahiran. Engkau yang setia menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka selama ini, sehingga mereka beroleh selamat dan menerima satu tahun yang baru dari Tuhan untuk mereka jalani ke hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami mohon perkenanan hati-Mu untuk selalu memberkati mereka, untuk menuntun dan melindungi mereka menapaki perjalanan hidup yang Kau tambahkan buat mereka. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini dalam menjalani hidup kami. Berikanlah hikmat kekuatan bagi kami masing-masing di saat kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Dan berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah saudara-saudara kami, keluarga kami, dan seluruh seisi rumah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam segala perjalanan hidup kami, dan kuduskan, sucikanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.